Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahadian Suwantoro dengan NIM 333324154 kelompok 12 PO shift 2. Jadi pada kali ini saya akan menyelesaikan permasalahan yang ada pada tugas nilai modifikasi ini dengan metode linear programming. Dan di sini saya akan menggunakan software yaitu Excel, Lingo, CompuM, dan juga RStudio. Oke, langsung aja kita akan ke permasalahannya. Oke, jadi sini ada permasalahannya. Ini soalnya. Jadi pada intinya itu si flashback ini akan membuat dua produk, yaitu botol dan gas smoothie. Lalu masing-masing itu akan melewati dua tahap, yaitu percetakan dan juga tahap pelabelan. Lalu kedua produk ini memiliki keuntungan yang sama, yaitu sebesar Rp6.000. Jadi pada intinya tuh flashback ini pengen tahu nih berapa harus memproduksi berapa buah botol jus dan gas smoothie agar bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Oke, jadi dari soal ini kita uraikan ke sini. Jadi di sini waktu percetakan untuk botol jus itu sejam, gas smoothie itu 1,5 jam, dengan total waktu yang disediakan itu adalah 120 jam. Sementara pelabelan untuk botol jus itu 2 jam, gas smoothie itu sejam, dan total maksimum waktu yang disediakan itu adalah 140 jam. Lalu keuntungan per unitnya dari botol jus maupun gas smoothie itu juga sama, yaitu Rp6.000. Oke, kalau sudah kita uraikan ke sini, kita akan pindah ke tabel yang sini agar bisa dicari solusi optimalnya. Jadi langsung kita masukin datanya. Oke, kan tadi kan waktu maksimum yang disediakan untuk percetakan itu adalah 120 jam ya. Artinya total ini kedua ini itu kita simbolkan kurang lebih sama dengan, atau intinya tuh nggak boleh lebih dari 120 jam. Hal ini juga sama buat pelabelan. Jadi total kedua waktu ini itu jumlahnya nggak boleh lebih dari 150 jam, atau kesimpulan kurang lebih sama dengan. Lalu di sini ada fungsi non negatif, dimana x1 itu kita misalkan jus, lalu +1 itu kita misalkan x2. Nah, pada intinya itu jadi total dari x1 dan x2 ini itu dia kebalikannya ya. Jadi nggak boleh kurang dari 0, atau disebutkan lebih dari sama dengan 0, karena nilai x1 dan x2 ini itu tidak negatif nilainya. Nah, kalau seperti ini kita akan mencari solusi optimal, atau berapa barang harus produksi sama keuntungan maksimalnya. Kita akan di sini kita akan menggunakan sum produk. Sum produk berapa? Nah, kita blok di sini untuk percetakan ya, untuk kedua barang kita kalikan dengan solusi optimal. Jadi kita kunci menggunakan Fn plus F4. Nah, sudah ini kita blok sampai ke bawah. Nah, kalau sudah seperti ini, itu langsung aja kita cari solusinya menggunakan solver. Nah, di sini ya, jadi data solver. Nah, saya pencet yang ini. Nah, jadi kan tadi kan di sini tuh untuk tujuannya ya. Jadi tujuannya itu adalah mencari keuntungan maksimal, maka kita pencet kotak yang ini. Nah, kita pencet kotak yang ini. Nah, tujuannya apa? Memaksimalkan kan, berarti di sini kalian pilih yang max. Nah, di sini tuh kalian blok yang ini, kotak solusi optimal. Nah, kalau sudah seperti ini,
Oke, ini kita ulang biar teman-teman tuh paham. Ya, kita akan ulang ya maksud dari tulisan yang ada di sini. Jadi itu tuh namanya constraint ya, atau batasan. Batasannya apa aja tadi? Pertama ada waktu pelabelan, waktu percetakan, dimana total dari waktu percetakan ini itu nggak boleh lebih dari 120 jam atau 120. Oke, terus ada apa lagi? Ada pelabelan, dimana total dari waktu pelabelan yang ada di sini itu nggak boleh lebih dari 140 jam atau 140. Selanjutnya ada fungsi non negatif, di mana jumlah x1 dan x2 di sini itu harus nggak boleh kurang dari 0. Nah, sebenarnya kita juga ganti ya, jadi lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini langsung kan kita solve teman-teman. Kita solve. Oke. Dan ya, maka akan muncul solusi optimalnya ya, gimana agar mendapatkan kunci maksimal flash factor mencetak 45 botol jus 50 US smoothie agar mendapatkan keuntungan maksimal sebesar 570.000. Oke, ya kita akan pindah ke software selanjutnya yaitu Lingo. Nah, oke, jadi tadi kan di Excel itu kan kita hanya uraikan itu kan ke dalam tabel ya. Nah, di sini kita akan mengurai lagi dengan bentuk itu model matematika teman-teman. Nah, bentuk itu seperti ini ya. Ya, sudah teman-teman. Nah, ini ya. Jadi bentuk itu seperti ini. Kita copy aja. Nah, ini kita paste. Nah, di sini saya akan menjelaskan bentuknya ya. Jadi di sini ada fungsi maksimum. Kan kita kan ingin memaksimalkan keuntungannya ya. Jadi keuntungan botol jus atau X1 itu kita kalikan maksudnya X1 atau botol jus itu kita kalikan dengan keuntungannya per unit itu 6.000 ditambah dengan X2 atau gas smoothie kita kalikan dengan keuntungannya juga yaitu adalah 6.000. Nah, kalau seperti ini, nah yang ini itu namanya batasan. Jadi batasan itu kan tadi ada percetakan dan pelabelan, di mana waktu percetakan botol jus ditambah dengan waktu waktu percetakan untuk gelas smoothie itu totalnya nggak boleh lebih dari 120 jam. Nah, begitu juga dengan pelabelan, di mana waktu pelabelan dari botol jus dan gelas smoothie itu totalnya tidak boleh lebih dari 140 jam. Nah, kalau seperti ini itu langsung aja kita solve atau kontrol U. Oke, di sini udah muncul ya hasilnya. Jadi kurang lebih sama. Jadi pada intinya si packet ini harus mencetak 45 X1 atau botol jus dan 50 unit X2 atau gelas smoothie agar bisa mendapatkan keuntungan bis maksimal sebesar 570.000. Kalau sudah ini kita akan pindah ke software yang ketiga, itu ada namanya POM-QM. Oke teman-teman, kita udah ada di software yang ketiga yaitu POM-QM. Nah, untuk memulainya itu teman-teman pencet yang ini nih, bagus. Oke, terus pilih yang linear programming, pilih new. Nah, di sini kalian masukin judulnya, misalkan kalau saya masukin ini tumi atau tulis dua. Nah, di sini ada constraint dan variabel. Constraint itu kan tadi batasannya ya, kan batasannya itu cuma ada dua ya, yaitu waktu pelabelan dan waktu cetakan. Jadi cuma ada dua kan, berarti dua. Nah, begitu juga dengan variabelnya, kan variabel itu atau barang-barang yang ingin diproduksi, barang-barang yang ingin diproduksi itu kan cuma ada dua, yaitu botol jus dan juga smoothie. Jadi cuma ada dua kan, berarti dua atau
Nah, di sini kita pilih yang maximus. Kenapa maximus? Karena kita ingin memaksimalkan keuntungan kan. Jadi udah benar maximus. Nah, ini udah benar settingan kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, langsung aja oke. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya itu kan tinggal ganti-ganti aja. Misalkan X1 kan X7, terus ini sudah seperti X3. Terus constraint batasan pertama itu ada percetakan, yang kedua ada pelabelan. Nah, terus angka ini tinggal kita ganti aja. Misalkan percetakan berfungsi sejam, pelabelan berfungsi 2 jam, terus pelabelan juga smoothie sejam, percetakan juga smoothie 1,5. Nah, terus masukin total waktu maksimumnya, itu 120 jam untuk percetakan dan 140 jam untuk pelabelan. Masuk. Nah, di sini kita isi keuntungan dari tiap produk. Saya sudah sama yaitu 6.000. Nah, kalau sudah seperti ini, itu langsung aja teman-teman solve. Kita yang ini nih, solve. Nah, maka hasilnya akan muncul ya, kurang lebih sama. Jadi pada intinya agar mendapatkan keuntungan maksimal, maka respect harus membuat 45 jus dan 50 smoothie agar mendapatkan keuntungan maksimal sebesar 570.000. Oke. Selanjutnya kita akan pindah ke software yang terakhir, yaitu ada RStudio. Nah, oke teman-teman, kita akan masuk ke software yang terakhir, itu RStudio. Nah, untuk memulainya pertama-tama teman-teman pencet yang ini nih, tadi file, new project. Oke, kalau sudah kalian pilih yang existing. Nah, untuk penaruhan filenya ini kalian bebas mau di mana aja. Kalau saya misalnya di sini di my share. Nah, kalau udah create project. Nah, ini kita udah masuk projectnya ya. Nah, selanjutnya kita akan membuka R-scriptnya, lalu kita bisa menulis kodenya dengan menekan Ctrl Shift dan N secara bersamaan. Oke, ini udah buka ya R-scriptnya. Nah, langkah awal yang teman-teman lakukan adalah teman-teman menginstal terlebih dahulu package dan mengopen library Firefox-nya agar teman-teman bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada di dalam Lpsolve atau linear programming. Nah, pakai codingan yang ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya, install titik package Lpsolve, Lp itu linear programming, lalu library dalam kurung Lpsolve. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal di blok, lalu di run. Oke, ini lagi loading. Oke, teman-teman, kalau sudah seperti ini artinya teman-teman udah bisa menggunakan komen-komen di dalam Lpsolve atau linear programming. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan memisahkan koefisien fungsi tujuannya. Nah, ini koordinatnya seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya, f titik obj atau objek. Nah, kalian masukin di sini keuntungan dari tiap produk, kan tadi sama yang 6.000 semua, jadi 6.000 koma spasi 6.000. Oke, seperti ini blok, lalu di run, maka akan masuk ke dalam environment di sini ya.
Selanjutnya kita akan memasukkan koefisien sisi kiri dari batasan. Nah, kalian pakai codingan ini, kalian blok. Oke, nah ini codingannya ya. Jadi f titik con atau constraint. Nah, matriks kita disebut dalam matriks. Nah, di sini adalah masing-masing waktunya untuk kedua produk. Jadi ada waktu percetakan sama pelabelan. Nah, kalau seperti ini kalian blok, kalian run. Oke, masuk ya ke environment. Oke, next step kalian memasukkan ini ya, memisahkan jenis batasan. Oke, seperti ini ya codingannya. Jadi dir atau direct. Dan di sini kalian masukkan jenis batasannya. Kan tadi kan kita kan ingin memaksimalkan ya, memaksimalkan dari total waktu yang disediakan. Berarti kalian misalin jenis batasan itu dengan tanda kurang lebih sama dengan. Oke, jika kalian blok, lalu kalian run. Oke, kita masuk ke dalam environment. Maka next step-nya adalah kalian memasukkan ini nilai kanan dari batasan, atau ini tuh bisa dibilang total waktu maksimum yang disediakan. Nah, gini ya, f titik RHS dalam kurung. Nah, ini kan masuk ini 120 jam untuk percetakan tadi kan, sama 140 jam untuk pelabelan. Nah, seperti ini. Jadi biasa teman-teman blok lalu di run. Oke, kalau seperti ini. Oke, di sini kan kita udah masuk ini semua data-data yang diperluin, udah input semuanya. Nah, berarti tinggal cari solusinya nih, cari jawabannya. Nah, maka coding seperti ini. Nah, ini ya codingannya ya. Jadi result atau hasil, LP atau linear programming dalam kurung max, karena kita ingin memaksimalkan keuntungan kan. Max dari apa? Jadi semua fungsi-fungsi yang udah teman-teman masukin seperti objek, terus ada constraint, direct, RHS. Nah, kalau sudah seperti ini langsung aja di blok, habis itu kalian tekan. Nah, maka udah muncul dari sini environment ya. Nah, kalau sudah seperti ini, step terakhirnya itu adalah, nah ini ya, kita akan mencoba menampilkan nilai optimal dari variabel keputusan dan fungsi tujuan. Nah, pakai codingan ini ya. Nah, ini codingannya. Jadi X1 itu untuk botol jus, lalu X2 itu untuk gelas smoothie. Lalu di sini ada nilai optimal fungsi tujuannya. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung aja teman-teman blok ini. Oke, lalu di run. Nah, maka sudah muncul nih di aspek ini teman-teman. Jadi kurang lebih sama seperti tiga software lainnya. Jadi agar flashback itu mendapat keuntungan bersama-sama, maka si flashback itu harus membuat X1 atau botol jus sebanyak 45 buah, lalu X2 atau gelas smoothie sebanyak 50 unit agar mendapatkan keuntungan bersama-sama sebesar 570.000. Nah, jadi begini ya teman-teman ya, tutorial penyelesaian persoalan tadi dengan keempat software tadi, yaitu ada Excel, ada Lingo, ada PMPM, dan juga RStudio. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga teman-teman dapat banyak manfaat dari video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.